Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini dengan Ananda siapa? Dengan Aulia Ulfisirap. Oh, biasanya. Aulia. Oh, oke. Kalau ibu Natasha, biasanya dipanggil Tasya. Gitu. Sebelumnya ini Aulia udah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum. Oke, jadi ini baru pertama kali ya. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu konseling. Konseling itu bertujuan untuk membantu klien dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan dari sini kamu itu bisa menceritakan apa saja, kamu boleh menceritakan dengan leluasa, terbuka. Nah, dan di sini juga terjamin kerahasiaannya dan tidak akan diceritakan oleh siapapun, karena di dalam BK ini itu terdapat asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini itu tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali konselor dan juga kliennya. Begitu ya kira-kira. Sekarang boleh Aulia ceritakan permasalahan apa yang sedang Aulia rasakan saat ini. Jadi gini Bu, permasalahan saya hadapi itu, saya tuh sebenarnya ngerasa kayak insecure gitu loh Bu. Apa yang membuat Aulia itu merasa insecure? Jadi gini, saya kan kuliah udah 6 semester, jadi kayak saya ngeliat teman-teman saya di sekolah ini kayak banyak yang ngikutin lomba, menang, terus ada yang ikut bareng mahasiswa, ada yang ikut kayak manggil PMSIB, terus juga ada yang banyak lah prestasinya, ada yang kayak berdarah, itu kayak saya ngerasa insecure karena saya ngerasa kayak kok saya gini-gini aja gitu, nggak berkembang gitu, kayak nggak ada prestasinya, nggak ada pengalamannya gitu. Oke. Mungkin sebelum itu Aulia waktu sekolah lah, pernah nggak kayak ikut lomba gitu? Kalau waktu sekolah pernah. Oke. Lomba yang seperti apa kira-kira contohnya? Kalau waktu sekolah itu lombanya kayak olimpiade gitu. Cermat, Nah, kan kalau misalnya di perkuliahan ini kan juga ada lomba yang kayak gitu ya. Apakah Aulia itu udah pernah ikut juga kayak lomba yang Aulia sebutkan tadi di kampus? Kalau di kampus itu ada, tapi dia lombanya ada yang offline, olimpiadanya ada juga yang online. Tapi itu nggak ada kemajuan gitu loh, kayak nggak menang gitu loh, cuman jadi juara harapan aja gitu. Juara harapan. Itu sebenarnya kalau juara harapan itu udah bagus lah ya. Nah, kenapa Aulia tuh merasa kalau misalnya Aulia tuh kayak nggak mampu kayak mengikuti lomba-lomba yang lain seperti teman-teman yang lain gitu? Karena ngerasanya tuh kayak saya tuh kayak nggak bisa bagi waktu gitu loh, kayak sibuk gitu, ngerjain laporan, tugas, sini kesana, jadi kayak waktunya tuh kayak full di kampus, di rumah, udah nggak bisa kepikiran untuk waktu yang lain gitu loh. Apakah Aulia itu ada misalnya buat to-do list gitu, kayak rencana untuk hari ini mau ngapain aja setiap hari gitu? To-do list sih lebih ke to-do list untuk tugas sih, misalnya kayak hari ini mau ngerjain tugas ini, atau ngerjain PPT, atau ngerjain laporan gitu. Nah, ini Aulia udah pernah nggak setiap hari misalnya itu buat kayak to-do list, kayak rencana untuk hari ini mau ngapain aja gitu? Kalau kayak to-do list tuh ada sih, cuman kayak lebih kayak ngerjain tugas atau PPT atau kayak belajar buat responsible gitu. Tapi kalau untuk yang lain kayaknya nggak ada.
kegiatan Aulia lebih fullnya ke kampus ya daripada kayak pergi jalan-jalan sama teman-teman. Iya. Nah, kalau selama di kampus ini berarti udah pernah ikut lomba tapi nggak menang kayak juara 1, 2, atau 3. Kalau juara harapan itu sebenarnya udah bagus sih. Sebenarnya itu tergantung dari niat kita juga lah ya. Kayak kita udah usaha, nanti tinggal hasilnya ya tergantung dari jurinya juga ya. Nah, tadi kata Aulia udah semester 6 ya. Kalau semester 6 ini apakah udah ada yang sempro atau apa? Kalau yang sempro sih belum ada, cuman kalau yang lain tuh kayak udah bisa jujur sama udah langsung bersatu gitu. Jadi kayak lihatnya mereka tuh udah sering bimbingan sama dosennya, bahkan kita belum gitu. Jadi insecure aja gitu kok orang-orang nggak bisa konseling sama dosen pembimbingnya gitu. Oh, jadi ini Aulianya belum apa ya, belum menyusun judul atau bimbingan dengan dosen dospimnya gitu. Kalau sendiri dulu udah ketemu sekali, tapi kalau kayak rutin ketemu dosen itu belum, karena baru sekali ketemunya. Baru sekali. Jadi udah ada lah judulnya ya. Jadi untuk apa namanya, itu kemarin waktu ketemu sekali itu apa namanya, udah ada disetujui nggak gitu sama dosennya? Kalau ketemu sekali kemarin tuh bukan disetujui, tapi dia ngasih kayak topik gitu, topik besarnya, jadi belum ngasih judul spesifiknya gitu. Jadi belum di ACC. Belum di ACC. Udah ada cari judul lain gitu, kayak yang disaranin sama dosbimnya. Kalau cari judul lain ada, cuman itu kemarin direvisi lagi. Direvisi lagi. Nah, dari situ tuh mungkin Aulia merasa insecure karena teman-temannya udah duluan gitu ya. Nah, ada yang terjadinya hambatan Aulia dalam mungkin ingin menyusun skripsi atau mencari judul, ada nggak hambatannya kira-kira? Ada sih, kalau kayak dan dosennya itu biasanya kalau dosen dia nyari jurnal internasional minimal 5, jadi kita harus belajar 5-5-nya. Kita harus benar-benar paham metodenya tuh gimana, satu topiknya apa. Terus Di situ belum nyempetin waktu gitu untuk nyari jurnal, karena kan masih sibuk praktikum. masih praktikum sampai sekarang? Masih sibuk ngurusin apa ada praktikan gitu, jadi kayak waktu untuk nyari jurnal belum ada. Oh, ini Aulia ini ada ikut organisasi nggak gitu? Oh, kalau organisasi nggak ada. Nggak ada. Ada nggak Aulia ini kayak pernah nanya ke temannya, kamu itu udah di ACC sama dosen bimbingan kamu nih judulnya gitu kan, kayak apa sih, apa tipsnya gitu, kayak nanya-nanya ke temennya gimana caranya biar judul kamu itu di ACC sama dosennya gitu. Dari teman sih ada nanya, tapi temennya tuh kayak beberapa dosen tuh ada yang bilang kayak kalau misalnya ACC judul itu, jadi setiap minggu terus ketemu sama dosennya yang ngejadwalin kalau misalnya minggu ini ketemu, depan lagi ketemu. Jadi dosennya yang keras untuk ketemu kita gitu. Sedangkan dosen Aulia sendiri juga sibuk kan, karena kan prodi S2, jadi kayak apa namanya, sibuk lah jadwalnya, nggak terlalu banyak untuk S1. Itu dosen ya yang lebih ke S2.
ada nggak nanya kalau misalnya kapan ibu ada bapak atau ibu ada waktu untuk bisa bertemu gitu, soalnya mau coba mengajukan judul, ada nggak? Ada, kalau dari ibunya mintanya kalau misalnya mau diskusi boleh offline langsung, nggak boleh by WA atau email gitu. Ibunya nggak memberatkan kita untuk nggak balas ketemu gitu. Oh, jadi lebih bisa memberi waktu kebebasan lah. Nah dari situ tuh ngerasa insecure-nya itu selain dari yang Aulia bilang ada lagi nggak? Saya sebenarnya karena mereka tuh kayak merasa lebih dekat gitu loh sama dosen-dosennya. Kayak kita kan jarang ketemu, dosen yang lain tuh udah sering ketemu gitu. Sering ketemu. Jadi udah kayak hafal gitu dosen bimbingnya sama anak muda gitu. Jadi Aulia nih kayak agak kurang dekat sama dosen gitu ya? Iya, masih belum. Oke. Ini mungkin ini ibu bakal kasih contoh lah ya, contoh situasi yang kayak gini. Dulu ada teman ibu yang juga mengalami hal yang serupa. Dia kadang merasa kalau dia itu nggak percaya diri untuk kayak mengajukan judul karena mungkin melihat teman-temannya yang bisa lebih maju, jadi dia kayak kurang percaya diri. Akhirnya setelah dia mendapatkan motivasi dari teman-teman terdekatnya, jadi dia mulai berani untuk bisa bertemu dosen dan melakukan bimbingan lah gitu kira-kira. Nah dari situ dia mulai tuh berkembang sampai akhirnya dia bisa di ACC dan lanjut hingga selesai. Nah kira-kira ini ada nggak teman-teman Aulia ini kayak mendukung, memberi support system lah? Dari teman-teman ada sih, karena kan beberapa teman-teman yang dekat itu udah ada yang ketemu dosen, terus juga ada yang udah sering ketemu dosen, jadi dia kayak maksudnya kayak apa ketemu aja, jangan takut gitu. Jadi untuk pertemuan berikutnya udah ada dijadwalkan? Ada. Kapan? Malam berikutnya itu setelah hari raya itu ada. Kira-kira ada nggak pencapaian lain selain yang tadi Aulia sebutkan yang udah diraih selama ini? Itu kan nggak menang. Kalau misalnya nanya-nanya sama kakak tingkatnya lah untuk berkaitan dengan Cempro, itu ada nggak kira-kira? Kayak gimana kira-kira, coba cerita. Kita sih sampai pemerintahan hasil kalau kayak lebih sulit sih kayaknya, karena dia nggak harus SOP dan juga harus paham gitu itu gimana gitu, harus banyak yang harus dibantu gitu spesifiknya gimana. Cuman itu aja. Nah dari situ apakah udah Aulia terapkan kira-kira? Belum, karena kan masih nyari jodoh pacaran, juga masih belum sampai ke tahap usia terbelakang, jadi kayak masih mencari-cari karena kan katanya juga harus banyak baju dan Rasa jurnal gitu.
Jadi untuk mencari jurnal pun kira apa nggak ada terlalu waktu lah untuk itu karena lebih sibuk. Iya. Sebenarnya kalau misalnya ngerasa insecure sih wajar lah ya. Siapa sih yang nggak ngerasa insecure kalau misalnya orang lain tuh bahkan lebih hebat dari kita? Tapi kita tuh harus bisa lebih berfokus ke diri kita sendiri, jangan lihat orang lain yang membuat kita itu kayak down gitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, kira-kira untuk kayak sempro ini kan katanya belum apa judulnya belum di ACC gitu. Nah, kira-kira ada nggak dari teman ataupun dari cuttingnya kayak ngasih tips yang agar bisa di ACC secara cepat lah. Minimal 3. Terus juga kalau bisa yang isu terkini sama yang sukai banget sama sukai tapi berhenti mendadak. Jadi kayak isu terkini jadi brand bisa oh ini baru harus dikembangkan. kira-kira untuk yang sekarang ini judul yang Aulia udah dapatnya apa? Pemanfaatan tumbuhan itu kayak gimana spesifiknya? Kayak menjadikan obat tradisional. Obat tradisional untuk obat yang kayak gimana nanti kayak penyakitnya gitu. Itu tuh emang pas lagi bimbingan itu dosennya nggak ada kasih saran yang lebih tepatnya berkaitan dengan judul, kayak harus cari lebih spesifik atau misalnya apa namanya cari metode-metode yang lebih tepatnya gitu. Yang satu biar kerjanya bagus lah gitu, capek kayak ini panjang bulannya ini rencananya Aulia ini mau memakai tumbuhan yang apa dan untuk metode-metodenya itu kayak gimana? makanya kayak misalnya jahe gitu ada jahe hitam Jadi untuk pemanfaatannya dan dia di ekstrak gitu ditancapkan jadi keringat. jadi itu obatnya untuk apa? Untuk penyakit Ya kanker bisa skincare bisa. Oke, bagus juga itu ya, bagus. Kalau menurut ibu itu udah bagus lah ya. Tapi lebih kalau misalnya ikut saran dari dosen pun juga lebih bagus ya, agar nanti biar cepat di ACC gitu kan. Setelah itu kalau misalnya merasa insecure tuh ada nggak Aulia tuh berpikir kalau misalnya aku tuh harus gini gitu. Targetkan, oke. Ini rencananya Aulia mau target kuliahnya berapa tahun? 4. Semoga bisa tercapai lah ya. Oke. Kira-kira kalau misalnya ikut ke apa?
mau mengerjakan proposal bareng sama temen, kayak ada nggak rencana kayak rencana mau buat bareng ya kapan gitu apa gitu. Ada, cuman kayak paling beda apa ya, beda jurusan, beda jurusan, beda masing-masing kan. Kayak ya, tapi nggak sih sekali aja. Perasaan Aulia kayak mengerjakan proposal sendiri dan bersama teman, ada nggak perasaan yang mungkin ada perbedaan kayak mengerjakan bersama teman atau sendiri, ada nggak perasaan? Ada, misalnya satu temen tuh lebih kayak apa ya, bisa kayak langsung kan. Kalau dia WA atau chat tuh kayak lama juga responnya. Kalau misalnya Apalagi mungkin tipikal kita yang nggak sabaran ini, jadi kayak gitu. misalnya langsung kan apa itu mesti gimana gitu. Kalau sendiri kan kayak mumet sendiri. Ngumpul kan nggak bisa kan. Iya sih, kalau misalnya ngumpul sama temen tuh bagus juga sih, karena nanti mungkin bisa dapat tips dari temen kita juga kayak untuk membuat proposal harus gimana sih, gini gitu kan. Ada nggak kira-kira dari situ Aulia merasa merasa insecure atau gimana gitu? Kalau itu enggak sih, karena kan ngerasanya kayak kita bareng-bareng gitu. Ya nggak sendiri aja, susahnya gitu. Iya sih, betul. Kalau misalnya ibu kasih contoh lagi nih, nggak apa-apa ya. Ada teman ibu, dia pernah cerita ke ibu, dia emang selama melakukan proses skripsian tuh emang dengan kayak sulit banget gitu ya. Apalagi dia ingin menargetkan kuliahnya itu sekitar 3,5 tahun, dan alhamdulillah dia udah tercapai di situ, kuliah selama 3,5 tahun itu. Nah, emang dia cerita kalau misalnya kalau skripsi itu emang sulit, aku sampai stres banget, sampai masuk rumah sakit sama sampai ngedrop berkali-kali gitu kan. Tapi dia tuh kayak nggak pernah berpikir untuk berhenti gitu aja atau merasa insecure gitu, karena dia memiliki prinsip selama dia bisa melakukan dengan baik, insya Allah pasti akan bisa berjalan dengan baik. Itulah prinsipnya. Dan seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillahnya dia bisa sampai sempro dengan lancar gitu, walaupun adalah sedikit hambatannya. Jadi Aulia mungkin bisa menerapkan contoh yang seperti itu ya. Nah, kira-kira ada nggak merasakan hal yang lain dalam melihat temannya kok lebih prestasi lebih dari aku, atau kayak mereka lebih bisa cepat mengajukan judul dan langsung bisa di ACC gitu. Ada nggak perasaan yang lainnya gitu lah selain dari Aulia juga? Cuma ngerasa insecure aja. Itu ada sampai kayak overthinking nggak? Kayak overthinking nggak? Iya, thinking, pokoknya mikirnya kayak bisa nggak kita tuh cepat waktu gitu, sesuai kita inginkan lah. Itu tapi nggak sampai berlarut-larut ya. Iya.
Jadi boleh aja sih merasa insecure sampai overthinking, tapi jangan sampai berlarut lah gitu. Takutnya nanti malah gak selesai tepat waktu lah gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari cuttingnya lah, ada nggak memberi tips lain selain itu? Tipsnya kayak misalnya disuruh presenting, jangan kamuran gitu. Terus juga misalnya ada waktu, sebenarnya harus disempatkan betul. Kalau ada waktu langsung kerjain gitu. Kalau ada revisi langsung revisi. Kira-kira dari situ Aulia udah terbayang nggak kira-kira nanti aku harus gimana atau apa gitu? Apa ya, kayak lebih kayak semangat aja menargetkan kayak kapan harus selesai. Oke, jadi dari situ Aulia udah merasa adalah motivasinya ya. Kira-kira ada lagi yang mau Aulia sampaikan lagi? Cukup segini aja. Oke, dari sini Ibu bisa menyimpulkan kalau misalnya Aulia itu nggak boleh merasa insecure, harus fokus ke diri sendiri. Karena kalau misalnya untuk insecure itu juga sebenarnya nggak ada gunanya, karena itu bakal bikin kita itu ngerasa down nanti. Jadi nanti kita makin nggak bisa berkembang dong. Jadi Ibu kasih saran Aulia itu harus bisa lebih memanajemenkan waktu, kayak bisa lebih membuat rencana-rencana apa yang harus Aulia lakukan agar nanti bisa tercapai kegiatan itu gitu. Dan juga kalau bisa apa yang disarankan oleh kakak tingkat, dosen maupun teman-teman lain itu nanti bisa Aulia terapkan sehingga nanti bisa cepat selesai, bisa judulnya bisa cepat di ACC gitu kan. Tentu Aulia berharapnya kayak gitu ya kan. Semoga nanti bisa kuliahnya bisa cepat selesai dan untuk skripsinya nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Semangat ya. Nah, kira-kira nanti ini apakah Aulia mau ingin melakukan konseling lanjutan? Nanti kabarin aja kapan kira-kira nanti bisa ditentukan jadwalnya kapan. Oke. Nah, gimana nih perasaan Aulia setelah melakukan sesi konseling? Rasanya kayak udah juga gitu kan, ada motivasi gitu, semangat biar bisa cepat lulus. Oke, adalah motivasi ya, gitu. Pokoknya jangan ngerasa insecure lagi lah ya. Nah, mungkin karena ini udah cukup sesi konselingnya, jadi sesi konseling hari ini kita cukupkan di sini aja. Terima kasih untuk Aulia yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan konseling sama Ibu. Nanti kalau misalnya ada hal lain yang ingin Aulia sampaikan, boleh datang ke tempat Ibu maupun lewat chat bisa, boleh. Nanti kita bisa aturlah kapan waktu. Oke, terima kasih kepada Aulia. Nanti kita bisa ketemu lagi. Oke, sama-sama. Aku takut
sini nih kedengaran. Oke,